Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam khotbah online ibadah Pelkat, persekutuan kaum bapa dan Pelkat Gerakan Pemuda pada malam hari ini. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita masih diberi waktu untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah Pelkat pada saat ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari bersama-sama kita satukan pikiran dan hati kita untuk memohon bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan firman Tuhan ini. Saya ajak saudara kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah Pelkat PKB dan Pelkat GP pada malam hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami mampu untuk memahami dan melakukan sabda Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai kaum muda dan kaum bapa gerejamu. Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak-bapak dan rekan pemuda yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah kita malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya ulangi, Kisah Rasul pasal 16, ayat 11 sampai ayat yang ke-15 menyatakan, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama dalam ibadah ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kaum bapa yang diberkati Tuhan dan juga rekan-rekan pemuda-pemudi yang Tuhan kasihi, di dalam kehidupan manusia, atau kita boleh katakan secara lebih luas dalam kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia ini, maka kita akan melewati satu fase yang disebut proses pembelajaran dalam hidup. Pembelajaran ini bisa sifatnya alamiah, misalnya pada tumbuhan atau pada hewan, binatang. Mereka akan melewati fase-fase atau tahapan-tahapan pembelajaran secara alamiah dalam bentukan alam, bentukan induk mereka. Tetapi bagi manusia, selain juga proses alamiah yang dilewati dan dialami dalam pembentukan, pertumbuhan, intelektualitas manusia, tapi juga ada proses pembelajaran di dalam formal-formal yang ditekuni di bangku-bangku pendidikan. Itu semua dilakukan agar manusia benar-benar memahami apa yang menjadi konsep di dalam kehidupan, sehingga ia tahu kemana ia melangkah,
apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, sehingga setiap perilaku atau setiap tindakan dalam kehidupan manusia tentunya memiliki manfaat dan kegunaan yang baik. Nah, proses belajar itu juga tidak hadir begitu saja, saudara. Proses belajar juga melewati tahapan-tahapan, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Karena itu, di dalam tahapan-tahapan proses belajar itu, bagian yang paling penting atau bagian yang paling urgent adalah mendengarkan apa yang menjadi bagian yang tidak terpahami sebelumnya, sehingga kita mengerti apa yang harus dilakukan di dalam seluruh proses yang dijalani di tengah-tengah hidup ini. Dalam hal mendengarkan di tengah-tengah proses atau tahapan-tahapan belajar yang terjadi, saya sering katakan, saudara, dalam istilah bahasa Inggris itu ada dua hal tentang mendengar. Yang pertama, hearing atau mendengarkan tetapi dia lewat begitu saja. Ya, kita hanya mendengar, katakanlah misalnya, pada saat saudara menaiki kendaraan, lalu saudara melewati sebuah kafe, saudara mendengar suara musik yang kencang dari kafe itu, saudara tahu bahwa ada musik yang berbunyi dari dalam kafe, tapi saudara tetap berlalu, saudara tetap berjalan. Mendengar dalam konteks hearing adalah sebatas mendengarkan apa yang terjadi. Tetapi dalam istilah Inggris yang kedua disebut listening. Listening juga mendengar, saudara. Tetapi mendengar dalam konsep listening itu adalah mendengarkan secara sungguh-sungguh. Ya, misalkan bagi saudara yang pernah mengikuti tes TOEFL gitu ya, atau tes bahasa Inggris, nah itu ada satu bagian di dalam tes TOEFL yang kita ikuti itu adalah listening. Listening, kita diberikan earphone atau headphone, ya, lalu kita mendengarkan percakapan 2 atau 3 orang. Mereka akan bercakap-cakap, lalu kemudian kita harus menjawab pertanyaan dari dialog atau percakapan orang yang kita dengar. Nah, dalam konteks ini, saudara sedang melakukan listening, mendengarkan sungguh-sungguh agar saudara bisa menjawab pertanyaan atas dialog yang saudara dengar. Nah, di dalam konsep belajar, saudara, kita tidak hanya hearing, mendengarkan sambil lalu. Kalau itu yang terjadi, maka saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dalam proses belajar saudara. Karena saudara hanya dengar, tetapi saudara tidak memahami dengan baik. Yang harus terjadi adalah listening di dalam setiap proses belajar yang kita ikuti. Mendengarkan dengan sungguh dan memahami apa yang kita dengar dengan baik. Nah, tetapi tidak hanya mendengar dalam proses belajar, kita juga harus meyakini apa yang kita dengar. Itu yang di dalam bahasa Alkitab, saudara, dikatakan bahwa kita mendengar dan kita percaya dengan iman. Jadi meyakini apa yang didengar, lalu kemudian keyakinan itu mendorong kita untuk melakukan apa yang sejalan dengan apa yang kita dengar dan pahami, sebagai sebuah implementasi dari perilaku dan sikap kehidupan kita. Nah, apa yang saya jelaskan ini terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus dan rasul-rasul lain, ketika dalam bacaan kita dikatakan bahwa saat mereka berada di Filipi, di kota Filipi, lalu berjalan menyusuri sungai, mereka bertemu dengan satu tempat ibadah orang Yahudi. Nah, ketika Paulus dan rasul-rasul masuk di dalam tempat peribadahan Yahudi, mereka bertemu dengan perempuan-perempuan Yahudi yang ada di sana, dan kemudian mengajar
apa yang menjadi bagian di dalam pelayanan para rasul tentang Injil Kristus. Dikatakan di antara perempuan-perempuan yang ada di dalam tempat ibadah Yahudi yang mendengarkan pengajaran Rasul Paulus, ada seorang perempuan yang bernama Lydia. Ini menjadi hal yang menarik karena Lydia sedikit banyak berbeda dengan perempuan lain yang ada di dalam tempat ibadah Yahudi ketika mereka sama-sama mendengarkan pengajaran para rasul. Kenapa Lydia berbeda? Karena dijelaskan dalam bacaan kita di ayat 14, saudara, saya baca ulang. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Sampai di sini nampaknya Lydia tidak berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain. Tetapi saudara, ada keterangan yang melengkapi informasi untuk melihat bahwa Lydia sedikit berbeda dari yang lain. Dikatakan di ayat 14 bagian B, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tidak hanya dalam proses belajar ini mendengar, tetapi percaya. Nah, Lydia memiliki kepercayaan, keyakinan, bahkan iman terhadap pengajaran Rasul Paulus dan rasul-rasul lain, karena dikatakan Tuhan membuka hatinya. Hatinya disiapkan menjadi tanah subur untuk menjadi bagian benih-benih firman Tuhan itu tumbuh dengan baik dan diimani, diyakini oleh Lydia. Nah, saudara-saudara, di situ bedanya Lydia dengan perempuan-perempuan yang lain. Tuhan membuka hati Lydia karena Lydia tidak sedang hearing, hanya mendengar dan lewat atau berlalu, tapi ia sedang listening. Ia mendengar dengan sungguh. Karena itu Tuhan membuka hatinya supaya ia mengimani, meyakini, mempercayai apa yang didengar dalam pengajaran Rasul Paulus. Apa hasilnya, saudara? Kita perhatikan di ayat 15. Sesudah ia menerima pengajaran, sesudah ia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, ia percaya, ia beriman. Dan sesudah itu ia dan seisi rumahnya dimeteraikan dalam baptisan kudus, menjadi bagian yang dimeteraikan di dalam Kristus Tuhan. Saudara-saudaraku, kaum bapak yang diberkati, juga rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi, kita bersyukur proses pemilihan pengurus Pelkat sudah selesai. Dan untuk 2,5 tahun sampai 2022, GBIB Ebenezer Gianyar di Bali sudah memiliki pengurus-pengurus Pelkat yang baru untuk menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan bagi kita bersama di dalam melaksanakan misi Kristus melalui gerejanya. Nah, ada beberapa yang masih baru, ada beberapa yang melanjutkan tugas di paruh kedua di dalam 5 tahun mulai 2017 sampai 2022. Namun saya mau katakan sebagai pendeta, sebagai rekan sepelayanan, bahwa proses pelayanan harus tetap ada di dalam pembelajaran yang serius dan sungguh kita lakukan dan kita jalani. Jangan karena kita menganggap bahwa kita sudah menjadi pengurus 2,5 tahun yang lalu kita anggap enteng pelayanan ini. Jangan karena kita menganggap bahwa kita sudah punya pengalaman, maka kita menganggap bahwa kita tidak perlu belajar dari hal-hal yang kita jalani dan alami di dalam pelayanan. Saudara, proses belajar itu tidak kenal waktu dan tidak kenal usia.
Karena sampai saudara dan saya tutup mata di dalam kekekalan kematian, maka disitulah proses belajar itu berakhir. Namun selama kita hidup, maka kita terus belajar. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada malam ini, saya mau mengatakan di dalam aplikasi firman Allah ini bagi kita, khususnya rekan-rekan pengurus Pelkat GP yang baru, dan juga pengurus Pelkat PKB yang baru, bahkan Pelkat-Pelkat yang lain. Mari menjalankan tugas ini dengan hati, dengan kesungguhan, dengan iman. Dan mari terus mau belajar. Kita tidak pernah tahu Tuhan mau arahkan gerejanya kemana. Tapi kita tahu dan kita meyakini dengan pasti bahwa bersama dengan Tuhan, Ia akan menuntun kita melewati berbagai hal-hal yang mungkin dalam kacamata manusia adalah hal-hal yang sulit dan berat. Tapi dalam perjalanan dengan Tuhan Sang Kepala Gereja, kita akan melewati semua rintangan, tantangan, cobaan, bahkan pergumulan-pergumulan dengan iman yang pasti bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Dan belajar dari Lydia, dia tidak hanya mendengar, tapi ia meyakini. Dan apa yang diimani Lydia menghasilkan perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan karakter. Ia menjadi seorang murid Tuhan yang setia untuk mengikuti Tuhan dalam hidupnya. Kita sekalian juga mau belajar untuk menjadi Lydia-Lydia masa kini, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita mau belajar untuk selalu melihat bahwa situasi, keadaan yang kita hadapi dan kita alami saat ini adalah proses belajar. Belajar untuk lebih bersabar, belajar untuk lebih tertib, belajar untuk lebih mematuhi regulasi aturan-aturan yang berlaku, belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karena itu saudara, kita juga mau belajar menjadi pengurus-pengurus Pelkat yang bertanggung jawab. Kita mau menjadi pengurus-pengurus Pelkat yang tidak hanya mencari popularitas di dalam pelayanan, mengejar, disanjung, diagungkan oleh orang lain, oleh anggota-anggota Pelkat kita, tapi melalui pilihan Allah atas kita menjadi pengurus Pelkat untuk masa bakti 2,5 tahun ke depan sampai 2022. Kita mau terus belajar, kita mau terus tunduk di bawah kaki Tuhan, memohon kekuatan, memohon Tuhan memperlengkapi kita untuk mampu melayani dengan iman yang besar. Terima kasih untuk semua kesediaan hati rekan-rekan pengurus Pelkat GP dan PKB yang mau melayani Tuhan di dalam kebersamaan di Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, mari kita sama-sama saling menopang dan mendukung di dalam pelayanan yang kita jalani ke depan. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan, menopang kita, dan yang paling penting, mari terus belajar untuk mendengar, mengimani, agar karakter dan perilaku hidup kita mengalami perubahan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua.